Karena kami berempat bawa laptop, waktu pertama kami tidak tahu, kami cas laptop, langsung lampu satu desa listrik mati semua. Kemudian warga desa, Pak jangan cas, oh ya maaf kita tidak tahu. Akhirnya mulai besok kita tidak cas laptop lagi. Sambutan warga itu sangat luar biasa sekali, siswa-siswanya. Jadi kami di sana itu disambut sangat seperti tamu agung gitu, Pak. Jadi saya rasa sangat berkesan sekali. Itu siswanya, warganya itu sangat welcome sekali dengan kami. Halo, selamat malam teman-teman sekalian. Jumpa lagi bersama dengan saya di podcast Maximus Masankian. Tentunya podcast yang mengedukasi dan menginspirasi. Teman-teman sekalian, malam hari ini kita kembali berbincang dengan seorang sosok pendidik di Kabupaten Flores Timur yang asalnya dari Pulau Jawa. Jadi podcast kemarin dengan seorang guru dari Pulau Jawa juga ya, Pak Yan Suratman, tentang kiprahnya sebagai guru di Flores. Dan pada malam hari ini kita kembali akan bercakap dengan seorang guru yang juga asalnya dari Jawa. Mari kita sapa beliau, Pak Fandi Setianto. Selamat malam Pak Fandi. Selamat malam Pak Maksi, selamat malam teman-teman semuanya. Bagaimana ini kabarnya? Kabarnya alhamdulillah hari ini baik Pak Maksi. Sehat? Sehat walafiat. Baik, jadi teman-teman sekalian, singkat cerita begini. Pak Fandi ini saya kenal itu melalui Pak Yan Suratman. Pak Fandi masih ingat pertama kali kita ketemu? Ya, sangat ingat sekali, masih ingat. Masih ingat ya? Ya. Betul ya, waktu itu datang dengan Pak Yan? Ya, Pak Yan yang ajak saya ke sini. Karena kami berempat bawa laptop, waktu pertama kami tidak tahu, kami cas laptop, langsung lampu satu desa listrik mati semua. Kemudian warga desa, Pak jangan cas, oh ya maaf kita tidak tahu. Akhirnya mulai besok kita tidak cas laptop lagi. Jadi malam hari ini tentunya kita akan menggali banyak hal dari Pak Fandi Setianto yang pastinya menginspirasi. Pak Fandi, pertanyaan pertama ini. Pak Fandi mendengar Flores, tahu tentang NTT itu kapan? Ya, jadi saya mulai mendengar, mulai dekat dengan Flores, dengan NTT itu sekitar tahun 2011. Sebelumnya sudah tahu, tapi hanya sekedar tahu. Tapi lebih dekatnya dengan NTT, dengan Flores itu tahun 2011. Waktu ada program sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, salah satu sasarannya adalah daerah NTT. Begitu. Oh iya, jadi programnya sama dengan Pak Yan kemarin, ya, kurang lebih sama. Kami angkatan pertama. Oke. Pak Fandi, mereka mengakses informasi itu seperti apa sampai kemudian bahwa akhirnya pilihan ke NTT? Apakah tidak ada pilihan lain? Dan kalau ada pilihan lain, tapi kenapa memilih NTT? Oh iya, baik. Kami waktu itu ada 3 pilihan, Pak Maksi, yaitu kami di LPTK Universitas Negeri Semarang UNES itu ada 3 pilihan, yaitu Aceh, NTT, dan Papua. Kami tidak memilih. Saya tidak memilih, hanya intinya kami siap ditempatkan di mana saja. Di Aceh kami siap, di NTT kami siap, bahkan di Papua pun kami siap gitu. Kemudian saat lihat penempatan, saya lihat di Manggarai di NTT. Pak Fandi, mereka ini tidak memilih untuk penempatannya. Tapi penempatan itu adalah ditempatkan oleh kementerian sendiri langsung. Oke, mendapat penempatan di NTT, apa yang terlintas pertama saat mendapat informasi bahwa saya ini di NTT di Manggarai ini? Apa yang terlintas pertama kali? Mungkin seperti pada umumnya kita yang dari Jawa itu mengenal NTT itu daerah yang mungkin kurang subur, daerah yang tandus, karena 3T tadi Pak, terdepan, terluar, tertinggal. Nah, dari 3T ini maka kita menganggap bahwa NTT ini mungkin daerah yang minus begitu.
gitu. Jadi pemerintah tempatkan kita di sana. Jadi kita dengan persiapan-persiapan itu. Jadi awal itu terlintas pikiran itu. Iya. Terus akhirnya ditempatkan di Manggarai. Nah, untuk menuju ke Manggarai ini melalui transportasi seperti apa? Cerita sampai ke Manggarai ini. Iya, baik. Kami dari Semarang, diberangkatkan dari Semarang ke Surabaya itu dengan bis. Dengan bis sampai di Surabaya, kemudian kami menggunakan pesawat Surabaya, Labuan Bajo, transit di Bali. Jadi Surabaya, Bali, kemudian lanjut Bali, Labuan Bajo. Kemudian dari Labuan Bajo kami masih lanjut menggunakan bis ke, saya masih ingat itu ke Cancar, ke Manggarai, ke Cancar. Itu saya agak lupa, kurang lebih jaraknya waktunya itu sekitar 7-8 jam. Karena waktu malam, jadi kita tidak terlalu ini. Jadi seperti itu, sampai di Cancar itu malam. Kendaraan apa nih dari Labuan Bajo ke Cancar ini? Naik bis, Pak. Naik bis bis kecil ya? Oke. Gitu. Jadi waktu tiba di Cancar di Manggarai ini diterima di mana? Apakah ke rumah masyarakat atau langsung ke mes di sekolah atau seperti apa? Di Santo Claus. Mungkin semacam rumah susteran atau jadi kita ditemukan di sana itu benar-benar tertata dengan rapi. Jadi seperti apa ya istilahnya? Biara susteran seperti begitu ya? Iya, di Santo Claus. Ada berapa orang yang diterima waktu itu di sana? Waktu itu kalau saya tidak salah itu sekitar 100-an lebih. Kurang lebih. Dari semuanya LPTK, ada di situ? Dari UNES. Iya. Kalau saya tidak salah itu. Gitu. Karena kami di UNES itu ada yang ke Aceh, ada yang ke NTT, ada yang ke Papua. Gitu. Jadi kami ada yang di Manggarai gitu. Jadi ditempatkan di situ menginap sementara begitu? Iya, menginap sementara. Pak Fandi dapat tugas pertama di sekolah apa? Masih ingat? Iya, sangat ingat betul karena sekolah itu sudah merupakan bagian dari jalan hidup kami. Itu saya dulu di SMP Negeri 5 Ruteng Gelong. SMP Negeri 5 Ruteng Gelong di Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai. Gitu. Pak Fandi basic matematika ya? Iya, saya basicnya matematika. Oke. Saya ingin dapat cerita pengalaman pertama atau pengalaman hari pertama. Pengalaman hari pertama masuk ke sekolah itu, ke SMP, bagaimana bertemu dengan Pak Kepala Sekolah, bertemu dengan teman-teman guru dan bertemu dengan peserta didik, siswa, itu ceritanya bagaimana? Pengalaman pertama setelah kami dari Santo Claus, kemudian kami diantar ke Dinas Pendidikan, kemudian menunggu dijemput oleh kepala sekolah masing-masing. Kemudian setelah itu di sekolah kami ada 4 orang, saya, Pak Musa Fisika, Pak Bagala Geografi, dengan Pak Afif PKN. Itu semuanya di UNES. Bisa sapa mereka dulu, ini di mana mereka sekarang coba? Pak Afif, selamat malam. Pak Afif itu sekarang ada di Manggarai. Kemudian Pak Bagala itu ada di Sumba Baradaya kalau saya tidak salah, di Sumba. Kemudian Pak Musa itu di Demak, Semarang. Gitu. Ya, itu kami berempat di sekolah yang sama, penempatan di sana. Jadi semua 4 orang laki-laki. Jadi kalau dulu itu kan terkenal dengan Meteor Garden. Nah, kita F4. Jadi seperti itu. Warga-warga di sana menjuluki kami seperti itu. Kesan kami pertama, hari pertama itu kan kalau di sini kan biasa dengan suara-suara yang keras, kita kan suaranya keras-keras ini, logatnya keras-keras, namun keras-keras. Kita kira itu mereka sedang baku marah kah, atau ternyata ya memang seperti itu, tapi aslinya tuh baik. Jadi seperti itu kami diterima baik oleh Bapak Kepala Sekolah, Pak Ben, kemudian kami dari rumah Kepala Sekolah ke desa itu kami harus karena dari kota kecamatan ke desanya tuh Desa Diwar, itu tidak semua oto bisa sampai di situ, harus oto kayu gitu, karena medan Manggarai, medan di
Manggarai Saxfron itu sangat ekstrim, Pak Maksi. Jadi tidak semua jenis kendaraan tuh bisa sampai di situ, tembus di situ. Kemudian tunggu waktu itu baru kita ke tempat penempatan di sana. Sambutan warga itu sangat luar biasa sekali, siswa-siswanya. Jadi kami di sana itu disambut sangat seperti tamu agung gitu, Pak. Jadi saya rasa sangat berkesan sekali. Itu siswanya, warganya itu sangat welcome sekali dengan kami. Kemudian kami diberikan tinggal di sekolah, diatur semuanya dengan baik, diatur dapur semua dengan baik. Jadi saya rasa waktu itu hal-hal minus tentang Flores, tentang Manggarai ini langsung hilang seketika. Jadi seperti itu. Hal-hal yang misal saya dalam benak dulu itu gersang, panas, ternyata di Diwari itu hijau semua. Bahkan durian itu tumbuh, padi ada. Jadi tidak ada yang gersang di sana. Jadi itu merubah mindset saya tentang Flores. Begitu. Pertama saya ke sana. Wah, luar biasa. Baik Pak Fandi, ini cerita awal yang sangat menginspirasi dan saya juga terbawa dengan cerita ini. Saya membayangkan bagaimana suburnya tempat itu, bagaimana wajah anak-anak menyambut Pak Fandi, mereka dengan senyum ceria, bagaimana Bapak Ibu guru, masyarakat di situ yang menyiapkan tempat dengan sangat nyaman untuk Pak Fandi dan teman-teman di sana. Nah, selanjutnya Pak Fandi, bagaimana proses pembelajaran di kelas menghadapi anak-anak yang mungkin secara bahasa bahasa Indonesianya mungkin kurang lancar, atau bahasa Indonesia tapi dengan intonasi dan logat yang berbeda, itu ceritanya bagaimana berhadapan dengan situasi kelas seperti itu? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik sekali, gitu. Jarang ada yang bertanya seperti ini. Nah, jadi begini Pak Maksi, karena kami tinggal di sekolah sehingga beberapa siswa itu kadang setiap hari itu datang untuk sekedar belajar, jadi belajar bukan hanya belajar untuk mata pelajaran saja, kadang belajar lihat kami masak gitu, belajar yang lainnya gitu. Kemudian beberapa kadang ada 1 malam 2 malam tidur dengan kami, akhirnya kami minta tolong untuk ajarkan bahasa Manggarai dulu. Nah, jadi minimal 1 sampai 10 kami bisa. Kemudian bagaimana cara memanggil siswa? Ya silakan maju ke depan. Nah, kalau mungkin secara kami mengajar di SMP mungkin tentang bahasa Indonesia di sana itu mungkin yang kelas-kelas atas yang sudah paham mungkin, tapi yang baru di kelas-kelas 7 itu kami harus memahamkan apa yang kami maksud supaya peserta didik itu paham gitu. Nah, sehingga kami harus belajar bahasa Manggarai tidak lama juga Pak Maksi. Jadi kurang lebih 1 bulan itu kami selalu tanya apa bahasa Manggarainya ini. Oh ya ini ya. Jadi kami sudah, walaupun kami tidak lancar tapi kami paham, mereka sampaikan apa kami paham. Jadi seperti itu. Kalau selama ada di sana di daerah Trisolir apa kesulitan yang paling dirasakan teman-teman di sana waktu itu? Ya baik, kesulitannya waktu kami penempatan pertama tahun 2011 itu yang pertama adalah di sana benar masih terisolir. Jadi listrik belum ada Pak Maksi. Kami harus pakai genset yang dia menyala setiap jam 6 malam sampai jam 9 malam saja. Gitu, hanya 3 jam saja. Dan jangan dibayangkan listrik itu dengan tegangan besar. Jadi listrik itu hanya dapat menyalakan lampu 3 saja. Jadi lampu kamar 2 dengan lampu dapur 1 dengan cas HP. Gitu. Karena kami berempat bawa laptop, waktu pertama kami tidak tahu, kami cas laptop, langsung lampu 1 desa listrik mati semua. Kemudian warga desa, Pak jangan cas. Oh ya maaf, kita tidak tahu. Akhirnya mulai besok kita tidak cas laptop lagi. Itu yang pertama kesulitan kami. Yang kedua masalah air itu Pak Maksi. Jadi sana subur, hanya kalau kami melihat transportasi airnya itu masih untuk penyaluran airnya, distribusinya itu masih kurang. Nah, jadi kadang pipa di sini kemudian diputus di sini,
sehingga yang ke bawah itu Tidak dapat. tidak dapat. Kemudian kami kalau seperti itu kami harus biasanya kalau ada air jalan jam 3 pun kami akan bangun. Jam 3 kami bangun, kami cuci baju, kami isi air untuk isi di bak. Jadi air itu di mana? Didapatnya di kali atau semacam di sana itu ada istilah kampung mata besar. air? Nah, di mata air di kampung besar itu semacam rumah adatnya di sana. Nah, di sana ada kayak program PNPM itu ditampung di sana airnya semua. Di sana. Nah, itu alternatif yang pertama. Yang kedua, kita harus ke sungai. Jadi setiap pulang sekolah kami berempat dibagi tugas, ada yang masak, ada yang cari air. Nah, kita cari air itu satu orang itu bawa 2 jerigen. Jadi 2 orang bawa 4 jerigen. Jadi kita ke mata air, kita isi. Kadang kalau air sungainya bagus, kita pakai air sungai, jalan di pematang sawah gitu. Kalau air sungai tidak bagus, kita harus ke mata air. Nah, kita isi di sana, jalan, pulang, bawa. Jadi seperti itu. Jadi air, kemudian yang ketiga itu adalah sinyal, gitu. Jadi sinyal waktu itu internet belum terlalu kencang seperti kencang sekarang. Saya masih ingat dulu kita masih pakai modem flash gitu. Itu kita untuk koneksi itu bisa 1 jam baru bisa dapat koneksi. Itu di kota kecamatan. Kalau di sana tidak bisa sama sekali. Bahkan untuk sekedar telepon biasa saja itu kita harus naik ke batu yang besar malam-malam sambil dingin itu baru dapat sinyal. Jadi seperti itu. Jadi terkadang kita kalau malam kita dengar ada yang mungkin rindu dengan orang tua, rindu dengan orang yang tersayang, maka telepon di sebelah karena di sebelah kamar saya sudah saya dengar. Jadi seperti itu. Jadi luar biasa. 3 ini yang masih jadi kendala di sana. Begitu. Jadi memang butuh perjuangan ya teman-teman. Iya. Ini benar apa yang disampaikan di awal tadi, memang kisahnya sangat menginspirasi kita. Mau lanjut atau bagaimana? Lanjut ya. Oke. Baik Pak Fandi. Di tengah kesulitan, di tengah kendala-kendala yang dialami, tapi tentu ada hal yang menggembirakan, ada hal yang berkesan, ada hal yang membuat tidak akan lupa bahwa ini hal yang terbaik yang pernah kami alami di sana. Itu kira-kira apa? Banyak hal Pak Mangki. Jadi yang pertama itu sambutan warga terhadap kami itu sangat luar biasa. Jadi setiap kami pesiar itu bermain ke rumah tetangga, ke rumah siswa, itu sambutnya luar biasa. Jadi mesti potong manuk itu ayam. Bahasa daerahnya itu potong manuk, padahal kita hanya pesiar saja. Jadi saking menghormatinya mereka itu kita harus potong ayam, padahal kita hanya berniat untuk pesiar saja, untuk menjalin silaturahmi. Walaupun waktu itu kami pernah ke pesiar ke rumah warga di sana, kemudian warga yang minta maaf mungkin dari segi kemampuan mungkin masih kurang, tapi beliau mempersiapkan itu semua. Akhirnya ya kita tetap potong walaupun kecil. Jadi kita rasa terenyuh sekali sebegitu apresiasi terhadap kami di sana itu. Jadi apresiasi warga itu. Kemudian terkadang warga memberikan kami sayur, kemudian memberikan buah. Jadi kami sangat terharu dengan itu semua. Yang kedua, siswanya itu dengan kami, karena kami dekat dengan siswa. Pengajaran yang kami berikan itu pengajaran yang ya kita menganggap siswa itu sebagai teman, tapi harus ada batasan. Tapi dengan seperti itu kedekatan kami dengan siswa itu sangat bagus, sehingga siswa datang ke rumah setiap hari, hampir setiap hari sampai malam belajar di sana gitu. Beberapa sekarang kami lihat sudah ada yang lulus perguruan tinggi. Kami juga bangga, kita terhubung dengan jejaring Facebook mengabarkan gini dengan bahasa Manggarai. Pak masih ingat bahasa Manggarai ya? Masih sekuen sedikit ya. Jadi seperti itu. Teman-teman guru, bapak kepala sekolah itu sangat memberikan keluasan bagi kami. Karena kami di sana Muslim, hanya 4 orang plus 1 teman guru dari Bima, Pak Abdul. Itu kami harus sholat Jumat di hari Jumat itu, maka hari Jumat itu jadwal untuk mengajar kami tidak ada, Pak Maksi. Jadi sampai hari Sabtu, karena di sana oto kayu untuk bisa untuk pergi sana, yang wilayah ada masjid. Nah itu ke Ruteng, harus ke Ruteng.
dari tempat kami ke Ruteng itu otonya 1 kali berangkat 1 kali pulang gitu. Jadi kalau ketinggalan oto maka kami harus menginap di Ruteng. Kalau kami menginap di Ruteng maka hari Sabtunya kami tidak bisa KBM, maka semuanya menyesuaikan, fleksibel. Jadi seperti itu. Transportasi di sana sangat terbatas karena otonya hanya itu. Kemudian kami juga tidak ada motor, tapi terkadang warga setempat kalau kami mau ibadah sholat Jumat itu pakai motor saya saja. Jadi kami sangat terharu sekali. Ini seperti saudara kandung jadi bagi kami. Jadi seperti itu. Waduh, luar biasa nih. Berapa lama di Manggarai, Pak Fandi? Di Manggarai kami 1 tahun. 1 tahun pas? 1 tahun, ya. 1 tahun, kurang lebih 1 tahun pas. Setelah itu baru kembali, dan prosesnya seperti apa sampai kemudian penempatannya di Flores ini, Flores Timur ini? Ya, jadi setelah kami dari Manggarai, tahun 2012 kami penarikan, kemudian tahun 2013 kami mendapat kesempatan untuk mengikuti program PPG Prajabatan selama 1 tahun. Kebetulan saya mendapat LPTK di Universitas Negeri Semarang dari tahun 2013 sampai 2014. 2014 selesai PPG, kemudian tes CPNS tahun 2014 akhir. Kemudian saya memilih di Flores Timur. Saya memilih di Flores Timur sehingga ditempatkan di sini. Alhamdulillah lolos. Jadi penempatan di sini sejak tahun 2015. Gitu. Pak Fandi, jadi kamu seleksi CPNS-nya itu secara nasional begitu ya, sehingga penempatannya sendiri memilih begitu? Ya, jadi kami waktu itu secara nasional kita diberikan 3 pilihan. Waktu itu saya memilih, pilihan pertama saya itu adalah Kabupaten Flores Timur. Pilihan kedua adalah Kabupaten Teluk Bintuni, itu Papua. Kemudian yang ketiga Kabupaten Kepulauan Yapen, itu juga Papua gitu. Syukur alhamdulillah waktu lihat pengumuman lolos di Kabupaten Flores Timur. Gitu. Jadi itu programnya nama program apa? Jadi waktu itu pertama programnya itu adalah formasinya tuh formasi khusus. Formasi khusus SM3T, formasi khusus. Kemudian setelah diterima, setelah di SK-kan, waktu itu menterinya adalah Pak Anies Baswedan. Kemudian oleh Pak Anies Baswedan kita ada pelepasan dengan Pak Presiden, melepas kurang lebih sekitar, kalau saya tidak salah itu sekitar 700-an. 700-an ke seluruh Indonesia, ke beberapa tempat yang masih dalam kategori 3T. Jadi kita dilepas di istana oleh Presiden Joko Widodo tahun 2015 gitu. Baru kami ke sini. Gitu. Oke, baik. Sekarang di Flores Timur ya, di SMK Negeri 1 Larantuka di Watowiti. Nah, banyak cerita yang tadi di Manggarai. Pak Fandi berkeluarga tahun berapa? Saya menikah tahun 2014. Menikah tahun 2014. Ya. Nah, saat penempatan di Flores Timur ini, apakah dengan keluarga menetap tinggal di sini, atau Pak Fandi berlibur baru ke Jawa, atau istri nanti libur baru ke sini, itu seperti apa? Jadi kami yang pertama itu waktu itu saya ke sini dengan istri saya tahun 2015, kemudian setelah itu liburan setiap tahun kami pulang. Kemudian sekarang istri saya dari tahun 2019 sebelum COVID itu istri di Surabaya. Itu istri dan anak di Surabaya. Kemudian baru tahun 2023 ini istri saya kesini lagi ikut saya, ya kita coba dengan usaha-usaha kecil-kecilan di sini dari tahun 2023. Oke, Gitu. baik. Pak Fandi, pengalaman mengajar di Manggarai di SMP, lalu kemudian Flores Timur ini di SMA untuk matematika. Nah, bagaimana kendala yang mungkin ditemukan dalam proses pembelajaran, dan juga ada inovasi-inovasi atau kreasi-kreasi yang bisa dibangun di tingkat satuan pendidikan
dan peran lain yang diberikan dari keterampilan Pak Fandi untuk dikontribusikan membangun sekolah itu ceritanya seperti apa? Iya, baik. Kendalanya untuk matematika saya rasa di sini mungkin hampir sama. Saya mengajar di SMK, Pak Maksi. Hanya terkadang dari saya mengajar di situ saya harus berperan sebagai guru SD. Mengapa? Karena banyak anak-anak yang perkalian masih belum menguasai. Perkalian dasar 1 sampai 10. Padahal itu kan prasyarat dasar agar kita bisa belajar di matematika lebih lanjut. Maka saya harus mengajar mereka, saya harus menemukan cara bagaimana membuat mereka perkalian itu hafal. Kemudian bilangan bulat. Operasi-operasi dasar matematika itu saya harus istilahnya drillkan mereka gitu. Saya buat metode-metode yang menarik supaya anak itu paham. Jadi misal perkalian ini kan untuk memahamkan, misal kita ada tabel perkalian, kalau kita tidak baca secara terus-menerus maka akan lupa, tidak susah untuk mengingatnya. Maka saya berikan misal dengan jari matika, contoh mungkin perkalian dengan 9 kali 4, ya tinggal jari kita 10 ini saja, jadi urutan jari keempat ditutup 1, 2, 3, 4, 9 kali 4 tutup. Nah, maka ini berapa? Ini 3, ini berapa? Ini 6, maka 9 kali 4 36. Nah, jadi seperti untuk anak-anak yang masih belum hafal gitu. Maka saya minta untuk anak-anak di SMK, perkalian untuk tingkatnya SMK itu harus dihafal. Coba diulang tadi Pak Fandi yang tadi, yang jari tadi. Nah, jadi kan misal perkalian dengan angka 9 ya. Nah, kalau 9 kali 4, ini khusus untuk angka 9 saja. Nah, berarti kalau kita 9 kali 4, maka urutan jari keempat dari kiri itu ditutup jarinya, maka 1, 2, 3, 4 ditutup. Nah, maka kita baca dari sebelah kiri, tanda yang ditutup adalah pemisahnya, maka ini 3, ini 6, maka 9 kali 4 adalah 36. Nah, ini salah satu metode yang saya gunakan. Beberapa jari matika saya berikan sehingga anak-anak, wih kok cepat. Saya bilang, kalau kamu hitung masih pakai manual, coba 9 kali 4. Maka bahkan jari kaki tidak cukup, harus pinjam jari temannya. Kan tidak bisa. Maka kita harus pakai metode-metode yang lain supaya anak-anak itu lebih cepat paham dan menarik gitu. Jadi seperti itu. Saya terkendalanya di situ, Mas. Solusi yang saya berikan beberapa metode itu. Kemudian jika ada matematika untuk sepertinya panjang, kita buat bagaimana matematika menjadi ringkas, matematika menjadi menarik gitu. Seperti itu yang diberikan di sekolah yang dari keterampilan Pak Fandi bisa membantu sekolah, mungkin bisa juga diceritakan. Kalau tugas tambahan, kebetulan mulai tahun 2017 atau 2018 saya lupa itu, saya menjadi staf kurikulum, Pak Maksi. Di situ saya membantu membuatkan jadwal pelajaran, atau istilah di sini adalah roster. Di sekolah kami SMK Negeri 1 Larantuka itu ada 32 rombel dengan guru 74 atau 75, saya agak lupa itu. Nah, bagaimana membuat roster dengan rombel yang gemuk, guru yang banyak, ini kan agak repot. Nah, maka kita gunakan aplikasi itu, kita pakai aplikasi itu supaya roster itu bisa terbuat dengan cepat dan tidak ada tabrakan. Tugas tambahan yang diberikan kepala sekolah untuk saya, sementara saya berkecimpung di dunia kurikulum, Pak Mas. Jadi seperti itu. Oke, baik teman-teman sekalian, ada banyak kisah yang kita sudah dapatkan dari Pak Fandi, dan untuk informasi ya teman-teman sekalian, Pak Fandi Setianto ini saat ini di PGRI Kabupaten Flores Timur itu kami percayakan, teman-teman guru Flores Timur semua mempercayakan sebagai wakil sekretaris, dan ada banyak sekali peran yang diambil oleh Pak Fandi menjembatani Bapak Ibu guru di Kabupaten Flores Timur. Kita sering guyon ya Pak Fandi bahwa teman-teman guru ini sulit membedakan mana Pak Yan dan mana Pak Fandi, sehingga video ini juga sebenarnya memperjelas dan mempertegas bahwa Pak Yan yang video yang kali lalu dan
Pak Fandi yang video saat ini. Jadi Pak Fandi saat ini dipercayakan sebagai wakil sekretaris PGRI Kabupaten Flores Timur. Nah, tentang ini Pak Fandi, apa yang dirasakan, apa yang menjadi kesan yang boleh Pak Fandi petik atau nilai-nilai yang boleh Pak Fandi ambil, bagaimana Pak Fandi orang dari luar Flores Timur, namun mendapat peran yang sangat strategis dan kalau kita lihat ya, kita setiap hari selalu bersama, banyak teman-teman guru yang dilayani, banyak hal yang menjadi persoalan guru terkomunikasikan melalui Pak Fandi. Apa yang dirasakan dengan ruang belajar untuk kesempatan berbagi melayani teman-teman guru di Flores Timur ini? Ya, jadi yang pertama ini saya petik pelajaran adalah apresiasi. Saya ucapkan terima kasih Pak Maksi sebagai Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur yang memberikan ruang-ruang apresiasi kepada kami untuk kita bisa belajar dan berbagi. Itu yang pertama. Ruang apresiasi di sini tidak banyak saya temukan. Tidak banyak saya temukan di organisasi, di lembaga. Itu di PGRI saya temukan itu. Bahkan saya bukan siapa-siapa, kemudian dipercaya menduduki di posisi yang menurut saya ini sangat strategis di wakil sekretaris PGRI Kabupaten. Di sini saya belajar, kemudian bagaimana kita harus bisa bermanfaat untuk banyak orang, seperti itu. Intinya saya adalah bagaimana saya harus bisa bermanfaat untuk banyak orang, apa yang bisa saya berikan itu. Misal Bapak Ibu guru ada yang membutuhkan bantuan, ada yang membutuhkan pelayanan, itu misal membutuhkan bantuan saya, itu kami siap karena ruang seperti ini tidak banyak. Jadi PGRI Flores Timur ini memberikan yang seluas-luasnya kepada saya dan saya sangat menikmati itu. Tidak ada beban itu tersendiri, tidak ada beban, saya malah lebih senang. Saya juga belajar bagaimana berorganisasi dengan baik. Jadi seperti itu Pak Maksi. Sebelumnya saya terima kasih diberikan kepercayaan untuk itu. Baik Pak Fandi, putra dari Pulau Jawa ya, yang kebetulan bertugas di sini untuk anak lawat tanah, anak bangsa yang ada di Flores Timur, dan juga mengabdi di organisasi profesi PGRI dengan posisi yang sangat strategis, memberikan pelayanan dengan tulus untuk Bapak Ibu guru. Tentu saya mewakili teman-teman guru juga menyampaikan terima kasih, apresiasi baik kepada Pak Fandi dan juga keluarga yang memberikan kesempatan, memberikan dukungan, support. Sampaikan salam kami juga untuk ibu dan anak-anak di rumah yang selalu memberikan ruang yang luas untuk Pak Fandi boleh mengabdi untuk guru-guru di Kabupaten Flores Timur. Nah, ini menjadi pertanyaan terakhir Pak Fandi. Sekian lama ada di Flores, baik di Flores Barat, di Manggarai maupun di Flores Timur. Tentu di hati kecil pasti juga terpikir, terlintas bahwa suatu waktu mungkin akan kembali mengabdi di kampung halaman, di kabupaten, di daerahnya Pak Fandi. Nah, apakah terpikirkan atau akan seperti apa tentang ini? Ya, mengabdi di daerah sendiri pasti terpikirkan oleh beberapa orang termasuk saya. Hanya sekarang saya berfokus untuk apa yang ada di depan saya ini saya kerjakan dulu sambil berdoa. Saya yakin yang kita kerjakan itu kalau kita kerjakan dengan tulus, kita kerjakan dengan fokus, kita tidak usah melihat segala macam hal yang mungkin bisa membuat kerjaan kita menjadi tidak baik. Jadi kita hanya fokus saja, pasti ke depan hasil itu tidak akan mengkhianati proses kita. Jadi saya punya prinsip seperti itu, apa yang ada di hadapan saya kerjakan dulu. Mengenai pindah itu pasti kita ada keinginan, hanya bagi saya daerah ini, Flores Timur ini sudah memberikan banyak untuk saya, namun saya sebetulnya belum memberikan banyak juga untuk daerah ini, maka
intinya saya akan kerjakan di sini apa yang bisa saya kerjakan dengan baik. Jika suatu saat nanti saya diminta atau ada kesempatan untuk pindah, saya akan mengalir saja itu, seperti itu Pak Maksi. Baik, Pak Fandi, mungkin ada closing yang boleh disampaikan kepada pemirsa, khususnya teman-teman guru, dari proses, dari pengalaman, dari pergulatan Pak Fandi, dinamika-dinamika yang dihadapi dalam menjalankan profesi sebagai guru ini. Mungkin ada pesan atau kata-kata motivasi atau ya slogan-slogan membangkitkan semangat dalam peran sebagai guru bisa disampaikan. Iya, mungkin pengalaman saya masih sedikit Pak Maksi. Mungkin kalau saya diminta untuk memberikan kayak macam quotes mungkin juga kurang tepat, tapi prinsip hidup saya itu kita mengalir saja, kita berbuat baik untuk banyak orang. Apa yang ada di depan kita dikerjakan saja. Jika itu baik, itu dikerjakan saja. Tidak usah berorientasi kepada hal lain. Gitu. Orientasi kita adalah pekerjaan itu selesai dengan baik. Gitu. Kemudian yang selanjutnya kita mengurangi mengeluh. Gitu. Keluh kesah itu mending dikurangi. Ya kita berkeluh kesah kepada yang di atas, tapi kerjaan kita tetap harus kita kerjakan dengan maksimal. Jadi seperti itu. Syukur, kita harus tetap selalu bersyukur. Apa yang kita terima sekarang ini barangkali untuk kita guru, mungkin sekolah tidak membuat kita menjadi kaya, tapi dengan sekolah itu bisa memberikan kita makan. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman guru tetap semangat, tetap memberikan manfaat untuk banyak orang. Orientasi yang lain itu kalau bisa itu nanti dulu, karena setelah itu nanti kita akan menuai hasilnya. Karena saya dulu juga berawal dari guru honor Pak Maksi, kurang lebih dari tahun 2009 sampai tahun 2011 honor pelan-pelan. Pokoknya apa yang kita hadapi di depan kita kerjakan saja. Saya dulu mulai honor dari 1 jam itu dengan 12.500, kita terima saja, kita terima, enjoy saja. Intinya kita fokus, serius, bersyukur. Orientasi yang lain coba dibuang dulu. Kemudian kita yang paling penting adalah bermanfaat untuk banyak orang. Baik, Pak Fandi, terima kasih banyak sudah boleh hadir di podcastnya kami Maximus Masan Kian untuk berbagi. Tentu pada edisi-edisi berikut juga kita akan mengundang teman-teman yang dari ceritanya akan memberikan manfaat untuk kita. Teman-teman sekalian, sampai di sini percakapan kita, percakapan yang mengedukasi, percakapan yang menginspirasi bersama dengan Pak Fandi Setianto, guru dari Semarang yang saat ini mengajar di SMK Negeri 1 Larantuka di Watowiti. Banyak kisah yang telah dibagikan, dan tentunya teman-teman sekalian tetap mengikuti podcast kami ya, berbagai informasi dan juga percakapan-percakapan yang saling menginspirasi antar kita. Salam sehat.